Baik, perkenalkan, saya Nabila Zakaria dari kelas 6 TI 5 ingin mempresentasikan itu tentang 3 judul artikel yang menjelaskan 10 diagram presentasi. Dimulai dari artikel yang pertama, pemanfaatan 10 jenis diagram dalam meningkatkan efektivitas presentasi dan juga laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan 10 jenis diagram dalam meningkatkan efektivitas komunikasi visual pada presentasi dan juga laporan. Diagram seperti flowchart, mind map, infografis, timeline, SWOT, fishbone, cycle diagram, proses diagram, swimlane, dan terakhir hierarchy diagram. Itu digunakan untuk menyederhanakan informasi kompleks. Metode penelitian menggunakan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa diagram membantu menyusun informasi secara logis, meningkatkan pemahaman audiens, serta memperkuat daya tarik visual presentasi. Masuk pada bagian pendahuluan atau introduction. Dalam komunikasi modern, penyampaian informasi tidak hanya bergantung pada teks tetapi juga visualisasi. Diagram menjadi alat penting untuk menyampaikan ide secara sistematis dan mudah dipahami. Diagram seperti flowchart dan mind map mampu membantu menyusun informasi kompleks menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami oleh audiens. Pembahasan 10 diagram yaitu flowchart, itu menjelaskan tentang prosesnya. Kemudian yang kedua mind map, brainstorming ide. Kemudian yang ketiga infografis, menyajikan data visual. Kemudian yang keempat ada timeline atau urutan waktu. Yang kelima SWOT, analisis strategi. Yang keenam fishbone, sebab dan juga akibat. Yang ketujuh cycle diagram, proses berulang. Yang kedelapan proses diagram atau alur kerja. Yang kesembilan swimlane atau pembagian tugas. Kemudian yang terakhir hierarchy diagram, yaitu strukturnya. Kekurangannya, tidak semua diagram cocok untuk semua jenis data. Tidak mempertimbangkan desain visual secara detail. Kurang studi empiris. Sarannya yaitu menguji efektivitas diagram dengan eksperimen. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan diagram dengan teknologi interaktif. Lalu yang ketiga, mengembangkan desain visual yang lebih menarik. Masuk kepada artikel yang kedua, yaitu analisis 10 jenis diagram dalam visualisasi data untuk presentasi bisnis. Bagian abstrak, penelitian ini menganalisis penggunaan 10 jenis diagram dalam visualisasi data bisnis seperti bar chart, line chart, pie chart, dan juga tree diagram, scatter plot, histogram, radar chart, matrix diagram, dan juga flowchart dan timeline. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa diagram sangat membantu dan menyederhanakan data kompleks sehingga mempermudah analisis dan juga pengambilan keputusan. Masuk pada bagian pendahuluan. Dalam dunia bisnis, data merupakan aset penting. Namun data mentah sulit dipahami tanpa visualisasi yang tepat. Oleh karena itu, diagram digunakan untuk menyajikan data secara lebih jelas dan informatif. Diagram seperti bar chart dan pie chart sering digunakan untuk menunjukkan perbandingan dan proporsi data dalam bisnis. Pembahasan 10 diagram yaitu bar chart, perbandingan data, line chart yaitu tren waktu, pie chart, presentasi, tree diagram, struktur keputusan, scatter plot, hubungan variabel, histogram yaitu distribusi, radar chart, multivariabel. Yang kedelapan, matrix diagram yaitu hubungan yang kompleks, flowchart, proses, timeline, waktu. Kekurangannya, fokus ini hanya pada data numerik, lalu tidak membahas diagram konseptual secara mendalam. Kurangnya studi kasus yang nyata. Saran yaitu menambahkan diagram konseptual, mind map, dan juga Venn, menggunakan data real time. Kemudian saran yang terakhir yaitu mengembangkan visualisasi interaktif. Artikel yang ketiga yaitu studi penggunaan 10 diagram dalam mendukung manajemen proyek dan presentasi. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan 10 jenis diagram dalam manajemen proyek dan presentasi seperti SWOT, Gantt chart, PERT chart, Pareto chart.
cause effect diagram, control chart, matrix diagram, flow chart, work breakdown struktur, dan juga timeline. Metode penelitian menggunakan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa diagram membantu meningkatkan koordinasi, perencanaan, dan komunikasi dalam proyek. Manajemen proyek memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai elemen seperti waktu, sumber daya, dan juga risiko. Nah, diagram ini digunakan sebagai alat visual untuk membantu memahami hubungan antar elemen tersebut. Penggunaan diagram membantu tim proyek dalam mengorganisasi pekerjaan dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Pembahasan 10 diagram yaitu SWOT, analisis strategi, Gantt chart yaitu jadwal proyek, PERT chart perencanaan, Pareto chart prioritas masalah, cause effect yaitu analisis masalah, control chart kontrol kualitas, matrix diagram yaitu hubungan, flow chart alur kerja, WBS struktur pekerjaan, timeline waktu. Kekurangan, tidak semua diagram relevan untuk semua proyek. Kurangnya evaluasi efektivitas, tidak mempertimbangkan faktor manusia. Saran menggunakan pendekatan hybrid diagram. Menguji efektivitas dalam proyek nyata. Mengembangkan tools berbasis AI. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.